Ada 4 kelebihan menurut pengalaman saya teman-teman. Yang pertama adalah 4K, kualitas rekaman video 4K. Namun kekurangannya adalah drone ini harus tetap mengkondisikan cahaya, terutama di malam hari. Ketika kita menerbangkan drone SDRC di malam hari, hasilnya nggak bakal didapat. Apa aja kekurangan dan kelebihan drone SDRC F11S 4K Pro? Selama saya menggunakan bagus banget kok. Di samping ada kekurangan, tetap kelebihannya itu bisa kita ambil. Salah satu kelebihannya yang kita butuhkan pertama sebagai kreator adalah mungkin teman-teman bisa mengedukasi dengan pendapat teman-teman atau bisa membantu teman-teman yang sedang mencari video terkait drone SDRC. Video ini akan membantu rasa penasaran teman-teman terkait drone SDRC F11S 4K Pro ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Rahman Faisal, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe-nya, yang belum like untuk like, dan yang belum komentar berikan komentar di bawah ini teman-teman. Dukung terus channel YouTube Rahman Faisal agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya yang lebih baik lagi. Next video selanjutnya, tonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus berkarya. Mantap. Kita jangan lupa untuk seruput kopinya, meski sedikit teman-teman ya. Kita ngopi dulu biar pembahasan kali ini agak santai ya. Dan sorry gue pakai celana pendek karena ya lebih santai sih, kayak ya gak apa-apa lah ya. Saya pakai celana pendek seperti ini. Kopi ini kopi apa ya? Lupa gue, kopi saset tadi. Dan gue ngerokok sebatang dulu ya, biar obrolnya agak santai gitu kan. Oke, jangan lupa dulu minum. Kita minum dulu guys. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan madu ya, madu Kalimantan, madu sehat, bisa hubungi di WA saya di deskripsi di bawah ini teman. Di bawah video ini teman-teman ya. Agak susah ngomongnya teman-teman, agak belepotan ya kan. Dan kemarin tuh ada yang komentarin, ada di salah satu video saya itu ada komentarin ngomongnya belepotan, maju mundur. Memang sih, memang belepotan karena kita kadang susah ya bikin video itu, nggak segampang itu. Kita dari bikin videonya, praktek editing dan latihannya tuh susah banget. Apalagi kita kayak bikin ngobrol-ngobrol gitu ya, maklum lah, masih pemula ya kan, masih belajar. Tapi gak apa-apa, agar menjadikan pelajaran buat saya pribadi untuk video kedepannya lebih baik lagi. Kita sebatang dulu ya kan. Sorry buat teman-teman yang nggak suka sama rokok ya, maaf, karena ya biar ya lebih santai lah, biar pembahasannya agak santai gitu. Terus channel YouTube Rahman Faisal agar saya bisa belajar lebih baik lagi depannya untuk mengembangkan channel YouTube Rahman Faisal. Halo teman-teman semua, welcome back YouTube Rahman Faisal. Jadi gue kali ini di sini bakal membuat video terkait drone SDRC ya teman-teman. Drone SDRC. Drone SDRC. Yang mana betul sih? Apa drone SDRC? Drone SDRC? Terserah lah. Yang penting gue ngomong aja terkait drone SDRC F11S 4K Pro. Terima kasih banget saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel YouTube Rahman Faisal. Berkat dukungan teman-teman, channel YouTube Rahman Faisal dapat berkembang dengan baik sehingga sampai pada titik dimana gue mendapatkan surat cinta dari YouTube ya, pin AdSense. Semua berkat dukungan teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Rahman Faisal. Di video terakhir saya akan kasih tahu kepada teman-teman terkait pengalaman saya
menggunakan drone SDRC F11S 4K Pro. Saya rekomendasikan banget kepada teman-teman jika teman-teman berniat untuk membeli drone SDRC F11S 4K Pro ya. Karena ini bagus banget, hasilnya 4K dan kualitasnya bagus sih, tapi di samping itu juga ada kekurangannya ya. Di samping setiap produk, di samping kelebihan pasti memiliki kekurangan, teman-teman. Jadi, apa aja kekurangannya? Nah, sebelum mengarah ke topik berikutnya, jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe-nya, teman-teman ya. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari saya, dari channel YouTube Rahman Faisal. Dan berikan komentar di bawah ini agar saya gatal ya agar saya dapat bersemangat lagi untuk membuat konten berikutnya yang lebih baik lagi, teman-teman. Jangan skip dulu, tonton video ini sampai akhir, dan nantinya saya akan memberikan kumpulan video terkait dari hasil rekaman selama saya menggunakan drone SDRC F11S 4K Pro, teman-teman. Namun di samping kelebihan tersebut memiliki kekurangan. Apa aja kekurangan pada drone SDRC F11S 4K Pro ini, teman-teman ya? Banyak sih teman-teman yang memberikan komentar pada video-video saya itu, kayak ada yang rencananya beli drone SDRC, ada juga yang ngomong ya kekurangan dari video saya, ada juga yang tegur saya, ada juga yang Bang, wah ini sudah memang kesalahan pilot drone. Karena kemarin kan saya bikin eksperimen gitu kan. Saya puas banget beli drone SDRC F11S 4K Pro karena bisa sampai tembus 2-3 kilo. Tapi saya belum mencapai maksimum itu, teman-teman. Penasaran banget apakah betul-betul mampu gitu kan. Karena saya lihat di kreator-kreator lain kayak Jatim Tos bikin eksperimen gitu kan. Ternyata memang sampai 3 kilo ya. Dan drone-nya itu bisa mengatur sisa baterai dari dia berangkat sampai dia RTH, teman-teman. Jadi bagus banget. Namun kemungkinan karena di samping kemarin itu kan jatuh, kemungkinan di samping kesalahan sistem di drone-nya itu mungkin pada saat saya turunkan mungkin tiba-tiba modul wifi-nya rusak, karena yang kena kemarin itu modul wifi ya kan. Dan drone-nya tidak hancur, teman-teman. Baterai aman, masih bisa digunakan, hanya agak drop. Nah, disitulah drop itu, teman-teman, kemungkinan dari situ juga. Dan memang terutama itu kesalahan saya sih, karena saya memaksa menerbangkan drone SDRC F11S 4K Pro ini, teman-teman. Drone saya itu saya paksa memang sampai merah, tapi dia memang kembali sudah di atas titik dimana dia fly, teman-teman, dan dia akan landing ke bawah sekitaran di sekitar ketinggian 30 meter, dan drone saya itu jatuh, teman-teman. Ya begitulah. Dan lumayan untuk servisnya ya hampir 3 jutaan lah. Hampir 3 jutaan memperbaiki drone SDRC F11S 4K Pro ini, teman-teman ya. Ya gak apa-apa lah. Namanya juga resiko ya kan, demi hobi, dan kita membuat eksperimen agar tidak bosan sih. Tujuan saya sih, saya memang sengaja bikin agar tidak terjadi hal tersebut. Tapi kalau memang teman-teman mau bikin eksperimen yang sama, kemungkinan kan setiap pengalaman drone itu berbeda-beda, teman-teman. Dalam mengendalikan drone itu berbeda-beda. Ada juga yang tembus 3 kilo, ada juga yang kagak, ada yang selamat, ada yang nggak, sama kayak pilot-pilot yang biasanya kayak nerbangkan pesawat kayak Lion Air, Garuda, Citylink, dan sebagainya. Dalam penerbangan apapun, resikonya adalah cuaca ya. Tetap harus mengkondisikan cuaca. Kayak pesawat kan, kalau cuaca nggak bagus jangan memaksa. Jadi teman-teman harus melihat kondisi ya. Selain angin, juga jaringan kondisikan juga kayak angin. Itu harus teman-teman waspadai banget. Takutnya nanti, di awal memang drone SDRC-nya teman-teman itu enak, memang ya masih bagus ya kan, sistem masih nggak ada yang error. Tapi tiba-tiba ketika diterbangkan, kayak kemarin saya terbangkan itu pas waktu crash ya, walhasil saat teman-teman terbangkan dan drone-nya tersebut tidak mampu untuk menstabilkan pada kondisi yang tidak baik, pada kondisi yang buruk itu, teman-teman, walhasil kan nanti ada kesalahan sistem, kayak modul wifi-nya rusak, kayak apalah baterai, atau memang tidak bisa mengkondisikan cuaca, tidak bisa mengkondisikan angin, atau tidak kuat dan tiba-tiba drop baterai. Jadi jangan dipaksa. Kemarin saya memang dikasih saran sama servis drone saya itu, tadi memang ya begitu, untuk menjaga kemungkinan drone dari cedera, dari kerusakan, atau dari kecelakaan. Sebelum mengarah pada topik selanjutnya, di sini gue akan membahas kepada teman-teman kekurangan dan kelebihan dari drone SDRC. Gue mau sharing terkait pengalaman selama
menggunakan drone SJRC F11S. Apa aja kekurangannya, apa aja kelebihannya. Bahkan merek drone yang lain, teman-teman juga melihat kekurangannya. Tiap harga drone akan berbeda-beda, spesifikasi, kualitas. Kayak kemarin ada yang komentar, saya mau beli drone baru, masa langsung diservis? Ya, saya bilang kepada teman yang sudah komentarin video saya itu, ya jangan dulu langsung diservis. Lihat dulu kondisinya. Kalau drone-nya baik ya kada usah. Tapi kalau misal ada kayak GPS-nya nggak ngelok, atau misal nggak tembus sampai 3 kilo, itu ada sesuatu masalah pada drone kita, teman-teman. Drone saya itu kemarin di awal-awal itu memang susah tembus jarak 3 kilo, teman-teman. Susah banget. Paling itu satu sekali aja bisa tembus 2 kilo 400 meter, teman-teman. Dan itu pun kembali dengan baik, dan setelah itu bikin eksperimen lagi, ternyata drone saya jatuh, teman-teman. Saya beli di harga 3 jutaan berapa gitu kan. Saya beli dari situ, dan kemudian saya bikin video unboxingnya, lalu saya terapkan video-video cara-caranya. Lalu setelah itu saya coba di sekitar pekarangan rumah, dan ternyata saat saya terbangkan di sekitar pekarangan rumah dengan ketinggian ya beberapa meter aja sih, tidak terlalu tinggi. Dan hasil dia, drone ini teman-teman tidak bisa stabil ya, tidak bisa maksimal ketika kita terbangkan di tempat yang sempit, teman-teman. Jadi drone-nya itu kayak geser ke kanan ke kiri ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengkondisikannya, kan sebenarnya kontrol drone itu ada di pilot. Semua drone tetap ada di pilot. Cuman kalau misal ada kesalahan sistem yang tidak bisa dikendalikan, ya itu adalah hal yang wajar, namanya juga mesin ya kan. Sama kayak pesawat lainnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kesalahan sistem atau memang pilotnya tidak bisa mengendalikan, walhasil akan kecelakaan. Sayang juga kan, semisal drone SJRC membawa penumpang ke tujuan mana, ke Surabaya kan, akan landing, taunya di tengah perjalanan karena cuaca yang tidak bisa dikendalikan oleh pilot atau memang terjadi kerusakan sistem, ya walhasil kan akan menjatuhkan korban. Kasihan juga ya kan, keluarganya sudah menunggu di rumah, tapi karena ada kecelakaan di tengah perjalanan, walhasil ya tinggal namanya aja, teman-temannya enggak. Jadi gue bakal ngasih tahu kepada teman-teman terkait apa aja kekurangan dan kelebihan drone SJRC F11S 4K Pro. Namun sebelum teman-teman membeli drone SJRC F11S ini, teman-teman harus terlebih dahulu mengetahui apa aja kekurangannya ya, di samping kelebihannya. Tapi bagi saya sih, saya rekomendasikan banget kepada teman-teman pemula yang ingin menggunakan drone SJRC ini. Bagus banget sih, karena kualitasnya 4K ya. Untuk drone SJRC F11S 4K Pro, jikalau teman-teman pengen membeli drone ini, teman-teman, selama saya menggunakan bagus banget kok. Di samping ada kekurangan, tetap kelebihannya itu bisa kita ambil. Salah satu kelebihannya yang kita butuhkan pertama sebagai kreator adalah gatel ya. Kualitas 4K ya, itu adalah hal terutama. Lalu kedua adalah stabil. Meskipun kualitas 4K, kalau tidak stabil ya kan, ada getar-getaran, kan kurang bagus hasilnya. Kualitas bagus, rekaman bagus 4K, lalu stabil. Gambar hasil rekamannya itu bagus. Tapi kalau untuk rekaman video ya, bagus banget. Namun di samping itu, teman-teman, dia memiliki kekurangannya, yaitu harus mengkondisikan cahaya ya, teman-teman. Terbang menjelang malam, teman-teman akan mendapatkan kualitas yang kurang bagus ya. Semisal sudah mendekati maghrib, nah itu kurang bagus. Tapi untuk pagi sih bagus banget. Pertama 4K ya. Kelebihan drone SJRC F11S 4K Pro ini adalah kualitas 4K, teman-teman, di memori eksternalnya, teman-teman. Namun, nah ini kekurangannya juga, teman-teman. Di memori internalnya, dia hasil gambar videonya, dia harus menyesuaikan kualitas sinyal. Jadi kalau drone-nya itu terbang tanpa memori eksternal, walhasil drone harus mendapatkan sinyal yang bagus ya. Hasil rekaman di HP kita itu tidak cekat-cekat, tidak pecah gitu kan. Tapi meskipun sebagus apapun hasil rekaman tersebut, misal drone SJRC sudah tanpa memori eksternal, sudah mendapatkan sinyal yang bagus ya, tetap kualitas video kita itu tidak sampai ke 4K ya, teman-teman. Tapi untuk di memori eksternalnya ya bagus banget, terbang sekitar 25 menit. Nah, salah satu kelebihan tadi yang pertama adalah kualitas kamera udah 4K ya. Yang kedua adalah stabil. Nah, yang dan drone ini kelebihan yang harus seorang kreator dapat, hasilnya stabil ya, bagus.
tanpa ada kayak getar-getaran. Namun di sisi lain kadang kayak ini gimbalnya itu kayak miring gitu teman-teman, karena kemarin kan saya nabrak gitu kan, jadi error, mungkin kayak ada kesalahan sistem di di drone itu, jadi rekamannya itu kayak agak beleng-beleng teman-teman, kayak ada bereng-berengnya gitu kan. Lalu yang ketiga adalah drone ini dapat mengatur sisa baterai saat drone diterbangkan jauh. Misal teman-teman mau bikin eksperimen kayak saya kan, namun tiba-tiba drone-nya udah mau habis baterai, drone ini tidak akan bisa untuk didorong ya teman-teman, dia hanya akan kembali, dan kembalinya tuh kencang banget teman-teman. Beda kayak kita dorong ke depan, dia saat kembali tuh kencang banget. Kecepatannya itu ya sekitar berapa ya saya nggak tahu, tapi kencang banget, sangat berbeda jauh. Di saat kita terbangkan ke ujung, dia kembalinya lebih kencang teman-teman. Disitulah kelebihan yang paling saya sukai juga ya, sehingga kita itu kayak nggak takut bikin eksperimen. Namun ya kalau kita sadari sih, secanggih apapun teknologi tetap ada kekurangannya teman-teman. Ya gitulah, tiba-tiba kerusakan sistem ya kan, kayak modul wifi kena, kayak baterai tiba-tiba error ya kan. Kayak kemarin saya terbangkan kan, biasanya kan rata kan drone saya terbangkan sampai 30 menit 25 menit, tapi tiba-tiba hanya 5 menit auto merah baterai karena kemarin lama tidak digunakan. Itu kelebihannya teman-teman. Dan kekurangan juga di baterainya drone ini, mungkin di ya, drone-drone lain sama sih, tapi bagi saya ini adalah kekurangan ya, kekurangan yang harus teman-teman ketahuin. Ini adalah tip buat teman-teman untuk merawat baterai ya, agar baterai drone tetap sehat. Nah, saat teman-teman tidak ingin menggunakan drone tersebut, baik drone SJRC terutamanya ataupun drone-drone lainnya, saat teman-teman tidak ingin menggunakan drone tersebut, teman-teman jangan mencharger full baterai agar tidak terjadi kerusakan pada baterai, sehingga baterai itu tetap sehat ya, agar baterai drone tetap sehat dan kita terbang juga mantap. Lalu yang keempat, apa yang keempat ini? Drone SJRC F11S 4K Pro ini sesuai harga lah, tembus 3 kilo. Mungkin di video saya tidak ada yang tembus 3 kilo ya, tapi lebih dari 2 kilo 400. Dan di saat itu drone kembali dengan maksimal, bagus banget, dan hasilnya worth it banget. Kekurangannya juga di samping tembus 3 kilo itu teman-teman, tiba-tiba 500 terbang 500 meter atau 300 meter, tahu-taunya connecting. Nah di situ saya going home lagi. Nah misal teman-teman mengalami hal yang sama, teman-teman tekan RTH 2 kali. Sekali misal tidak, saat connecting tidak tersambung, masih connecting, teman-teman tekan lagi. Jangan ganti mode AT. Kalau teman-teman ganti mode AT itu adalah hal yang sangat disarankan untuk dihindari kalau terbang terlalu tinggi ya. Ada 4 kelebihan menurut pengalaman saya teman-teman. Yang pertama adalah 4K, hasil rekaman stabil. Lalu ketiga, bisa mengatur sisa baterai. Dan keempat adalah tembus 3 kilo. Bagi saya bagus banget, dan saya rekomendasikan kepada kreator pemula yang memang ingin membeli drone SJRC F11S 4K Pro ini teman-teman. Jadi setiap produk itu beda harga, beda juga spesifikasinya teman-teman. Kalau soal bagus atau enggaknya itu kembali ke masing-masing, ke tujuan masing-masing. Setiap drone akan memiliki fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Begitu juga kelebihannya berbeda-beda, kekurangannya berbeda-beda juga teman-teman. Bisa juga yang murah lebih bagus daripada yang mahal, bisa juga begitu. Ya karena sistem pabrik itu ya sistem mesin ya, karya mesin. Karena untuk pembuatannya dari hasil otak karya manusia, lalu kita bikin sebanyak mungkin dengan bantuan alat, lalu terciptalah drone. Ya ketika kita mendapatkan drone tersebut dengan baik, lalu tiba-tiba ada kesalahan sistem, nah disitulah drone atau produk setel pabrik, jadi harus kita servis ulang. Ada 4 kelebihan yang ada pada drone SJRC F11S 4K Pro ini teman-teman. Dari pertama, kelebihannya adalah kualitas 4K, kualitas rekaman video 4K. Namun kekurangannya adalah drone ini harus tetap mengkondisikan cahaya, terutama di malam hari. Ketika kita menerbangkan drone SJRC di malam hari, hasilnya nggak bakal didapat, bahkan gelap banget teman-teman. Paling nggak ada secercah cahaya, itu pun cahaya lampu. Pokoknya kayak nggak berguna pokoknya kalau kita terbangkan di malam hari. Itu yang pertama kekurangannya. Di samping kelebihannya kualitas 4K Pro dan hasil juga bagus. 4K Pro nya itu bagus sih, bagus banget ya kalau kita mendapatkan cahaya yang bagus juga. Namun kalau kita tidak mendapatkan cahaya, kayak semisal teman-teman terbangkan di malam hari sama juga menjelang malam, itu tidak bagus banget. Saat mendung juga kadang kurang sih teman-teman.
Itu saja untuk kekurangan yang pertama, yaitu drone harus menyesuaikan cahaya. Di samping video ada juga kekurangan teman-teman, yaitu foto. Nah, gambarnya ini menurut saya di memori eksternalnya itu teman-teman, dia hasilnya tembung ya. Itu bagi saya kurang bagus, atau tidak dikasih dua pilihan gitu kan. Kita bisa pilih versi cembung atau kita pilih versi seperti ya kayak kita foto-foto biasanya itu ya. Di memori internalnya kualitas foto sangat jelek ya, tapi kalau kita dapat cahaya yang bagus, dia bagus juga. Di samping kelebihan yang kedua, yang rekaman layar itu stabil, kekurangannya kayak stabil tapi tiba-tiba mereng gitu teman-teman. Itu bagi saya kekurangan juga ya. Gimbalnya ini susah untuk dikendalikan ya oleh pilot drone. Saat kita memainkan analog itu, dia susah untuk dikendalikan. Saat memainkan gimbalnya, yaitu tiba-tiba kayak kita misal view-nya mau dinaikin, ini agak kasar ya, hasilnya agak kasar. Mau tak turunin agak kasar, kurang stabil gitu. Cuman kalau untuk hasil rekaman sih stabil. Hanya saja ketika kita memainkan analog itu kurang stabil. Ketika memainkan analog kurang stabil, namun untuk hasil rekaman tetap stabil kok. Nah, di saat kita memainkan analog, jadi efeknya ke kualitas rekamannya itu kurang stabil ya, tergeser gitu kan. Nah, salah satu cara untuk menghindari ketidakstabilan saat memainkan analog, misalkan turun, teman-teman harus pelan-pelan, seorang pilot harus pintar mengendalikan analog pada remote control ya teman-teman. Yang ketiga itu teman-teman, bagi saya itu bisa mengatur sisa baterai ya, kelebihannya. Namun di samping itu ya, itu baterai kadang drop sih teman-teman. Di samping kelebihan pada baterainya, di samping kelebihan drone bisa mengatur sisa baterai ya. Lalu yang keempat adalah tembus 3 kilo. Nah, di samping tembus ke 3 kilo, kekurangannya adalah drone terbang jauh harus tetap melihat kondisi jaringan dan melihat kondisi sekitar juga. Seharusnya di harga 3 jutaan itu harus memang harus ya jago lah ya kan, harus memang akurat lah. Tapi mungkin karena permasalahan di drone saya itu nggak mengunci ya, mungkin begitu. Bagi saya itu adalah suatu kekurangan. Ketika kita terbangkan drone, itu kadang susah untuk mendapatkan sinyal, apalagi di dataran rendah. Tapi kelebihan dari stabilan juga, drone ini tidak stabil ketika kita terbangkan di tempat sempit ya, di tempat kayak dekat ranting, kayak dekat bangunan, itu kurang stabil. Mungkin teman-teman bisa mengadukasi dengan pendapat teman-teman, atau bisa membantu teman-teman yang sedang mencari video terkait drone SJRC, baik cara menerbangkan drone atau apa aja spesifikasi drone SJRC. Mungkin teman-teman bakal dapat mengadukasi dan video ini akan membantu rasa penasaran teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube Rahman Faisal, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe-nya, yang belum like untuk like, dan yang belum komentar berikan komentar di bawah ini teman-teman. Dukung terus channel YouTube Rahman Faisal agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya yang lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman. Berkat dukungan teman-teman, saya bisa mendapatkan pin AdSense teman-teman, dan nanti bakal saya sepil kepada teman-teman. Next video selanjutnya, tonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus berkarya. Mantap.